Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya pondok pesantren menjadi bagian peran penting dalam melakukan dakwah di seluruh penjuru dunia. Selain memberikan pendidikan formal dan juga informal berbasis agama Islam, pondok pesantren juga telah menyiapkan para kader lulusannya agar dapat bermanfaat serta berguna di masyarakat. Salah satunya memberikan pengetahuan, pendidikan terkait dengan adab-adab memulasarah jenazah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum yang berada di kawasan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Itulah Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada kita? Mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk belajar menuntut ilmu? Mengapa Allah menjadikan kita sebagai orang yang berkecukupan secara ekonomi? Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain, juga tidak menyuruh kita menjadi orang yang berpengaruh serta memiliki jabatan. Tak menyuruh kita menjadi orang yang dikenal oleh orang banyak. Allah hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad At-Tafrani. Hal tersebutlah yang mendasari sebuah pondok pesantren yang berada di kawasan Tenjolaya, Kasomalang, Subang, Jawa Barat, yakni Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum, yang mempunyai tekad untuk mencetak para lulusan agar menjadi santriwan dan santriwati yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Pesantren ini kebetulan saat ini di bawah Yayasan Raudatul Ulum ada dua pesantren. Yang pertama adalah pesantren Pondok Pesantren Al-Ikhlas, yang kedua Pondok Pesantren Tahfidz Raudatul Ulum, yang mana berdirinya itu ada perbedaan. Kalau yang Al-Ikhlas itu tahun 86, kebetulan masih salafiyah murni yang belum ada wajib belajar wajar dikdas. Nah, kebetulan yang Tahfidz Raudatul Ulum berdiri tahun 2018. Kebetulan yang kita ambil untuk konsep pelajaran di pondok pesantren ini adalah pondok pesantren Asririyah, yang mana pondok pesantren Asririyah itu adalah masih mempertahankan konsep salafiyah murni dari mulai kemandirian santri. Yang kedua juga kita memiliki pola-pola tersendiri yang tidak meninggalkan khas santrinya, tetapi kita juga untuk mengimbangi bagaimana mengikuti arah perkembangan zaman, yang mana pola dan sistem yang kita terapkan di sini adalah mengambil pola sistem Asiriyah. Nah, yang mana santri di sini adalah ada beberapa kegiatan atau beberapa yang kemandiriannya tetap kita pertahankan di santri, walaupun di pondok modern itu sudah tidak ada kemandirian di tingkat santri, yang mana santri itu fokus pada pemahaman penguasaan materi pembelajaran.
Karena Allah telah menakdirkan manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan bisa menjalani kehidupannya sendirian. Semandiri apapun seseorang berusaha menghidupi dirinya sendiri, tentu akan ada masanya ia akan meminta pertolongan kepada orang lain. Allah juga menganugerahkan kepada manusia sebentuk perasaan empati yang akan menggugah hati nuraninya ketika ia mendapati ketidakberuntungan kepada orang lain. Perasaan empati itulah yang akan mendorong manusia melakukan aksi sosial dengan cara membantu sesama. Alhamdulillah yang mondok di sini dari mulai usia SD sampai mahasiswa itu ada sekitar 250 orang, yang mana mereka dari berbagai daerah, bukan hanya di wilayah Subang saja atau provinsi Jawa Barat saja, ada juga yang dari Banten, ada juga yang dari Maluku, dari Ambon, termasuk juga ada yang dari Riau. Nah, kebetulan di sini kan tadi kita ada dua konsep, ada dua pondok pesantren. Yang pertama ada pondok pesantren tahfidz, yang mana pondok pesantren tahfidz ini penekanannya adalah khusus ke tahfidz Quran. Bahkan di tahfidz Quran ada pelajaran khusus, takhusus untuk percepatan tahfidz. Alhamdulillah di program khusus ini, di program percepatan 6 bulan sudah hafal Al-Quran. Hafalnya itu hafal kecil, bukan hafal besar atau bukan hafal mut'in. Jadi anak-anak beres setor selama 6 bulan itu adalah 30 juz. Alhamdulillah kemarin juga sampai ada kelas 3 SMP yang sudah hafidz Quran. Selanjutnya untuk di kitabnya itu adalah sistem ada dua, ada sorogan, ada balagodan ya, itu untuk pengajaran secara langsung oleh guru. Nah, kayak juga hafalan-hafalannya juga itu dengan sistem anak-anak setor kepada Dewan Asatid. Nah itu seperti itu sistem yang kita ajarkan. Walaupun penekanan di kitab adalah kita untuk bagaimana anak-anak ini bukan hanya menguasai terkait kitab kuning, tetapi juga bagaimana anak ini menguasai hal-hal yang berkaitan dengan praktek langsung di lapangan. Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum berdiri sejak tahun 2019. Memilih sebagai pondok pesantren Asririyah, yaitu semi salafiyah dan semi modern. Bukan tanpa alasan, pemilihannya tersebut guna menjadikan santri terbuka akan teknologi dan hal-hal modernisasi lainnya. Namun, tetap mampu mempertahankan kemandiriannya. Dahulu di pesantren ini, bermula hanya terdapat 11 orang santri. Dan kini, keberadaan santrinya sudah lebih dari 200 orang. Mereka dari berbagai macam usia, termasuk jenjang pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMK. Mereka pun berasal dari berbagai macam daerah, datang dari luar Pulau Jawa seperti halnya Ambon, Maluku, Palembang, dan Bengkulu. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum juga menyediakan beasiswa untuk 3 kategori. Pertama, anak yatim dan tidak mampu. Kedua, berprestasi minimal setingkat kecamatan. Dan tahfidz Quran minimal sudah hafal 1 juz. Yang mana alhamdulillah dari mulai kelas 3 SMK itu sebelum dia keluar dari pondok ini kita sudah siapkan dia mampu, yang pertama mampu menjadi imam di masjid, baik itu imam sholat fardu, imam taraweh, termasuk juga kita siapkan anak-anak sudah bisa khutbah. Nah selain itu juga kita siapkan anak-anak karena dia yang namanya di masyarakat itu adalah memandang kepada santri, kepada alumni pondok ini itu sangat kompleks, sangat multi, sehingga kita siapkan juga bagaimana ketika dalam
prakteknya memulasara jenazah, yang mana dari mulai cara memandikan, cara mengkafani, menyolatkan, sampai ketika ada tetangga kita di tetangga pondok yang meninggal dunia, santri ikut terlibat. Ya, mungkin kebanyakan orang bawa pondok pesantren kuno atau udah gak zaman, tapi kita mencoba membranding tentang pentingnya agama itu untuk sebagai dasar awal kita belajar hidup di masyarakat juga sebagai pondasi kita sebagai manusia. Tetapi kita di pesantren juga membranding bahwa kita ini pesantren harus mengikuti zaman. Gitu, dengan adanya mengikuti dari segala ilmu, misalkan dari ilmu sosialnya kita di pesantren pelajari, kemudian di ilmu pendidikannya, kemudian ilmu teknologinya pun kita mengikuti zaman, bahkan di ilmu politiknya pun kita dipelajari di sini. Ada rahmat yang berbentuk rohimiyah. Rahmat yang Mereka yang masuk dalam program beasiswa akan diberikan keahlian tambahan di bidang pertanian, peternakan, koperasi atau ekonomi dan tata boga. Dan salah satu keterampilan yang diajarkan di pesantren ini adalah menjahit pakaian. Hasil dari pembuatan pakaian ini pun produknya digunakan langsung oleh para santri dan santriwati dengan hasil yang bagus dan jahitan yang rapi. Bahkan produk keterampilan para santri ini sudah dipesan oleh masyarakat luar. Dengan diberikannya keterampilan seperti ini, diharapkan para santri setelah lulus dari pondok pesantren ini dapat hidup mandiri dan berguna di masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus pengajaran di pesantren ini adalah para santri diajarkan adab-adab memulasara jenazah. Karena mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal dunia, seperti memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga mengubur. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditentukan. Kewajiban kita memulasara jenazah 4 rukni. 1, memandikan mayit. Memandikan itu awalnya dibasuhi semua badan. Terus yang kedua disusul sama sabun. Nah, yang ketiganya terus dimandiin dia sampai kulit asal. Apalagi semua kotor yang di dalam harus dikeluarkan. Misalkan ada makanan yang ada kotor-kotor lah semua. Makanya perutnya harus harus diperjel juga, harus diobihin deh. Sampai bersih. Sudah bersih itu baru terakhir diwuduin sama orang yang hidupnya. Nah, baru sudah itu biasa kayak kita dipel pakai anduk, harus kering, baru diangkat ke tempat yang sudah disediakan tadi, kain kafasnya. Udah disediakan baru dibungkus. Pola cara kalau di ahli sunnah dia dalam kitab itu kan untuk laki-laki 3 lapis cukup. 3 lapis boleh, tidak pakai baju kurung samping ataupun tudung ataupun namanya sorban. Kalau perempuan 2 lapis boleh dan samping baju kurung baru tudung. Nah, itu sesudah kain kapas. Jadi di dalam kain kapas semuanya. Itu yang paling diperlukan kalau sempit bahannya itu adalah otot-otot.
Setiap umat manusia pasti akan menjumpai kematian. Sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika azal akan menjemput manusia pasti akan mengalami sakaratul maut. Bagi umat Islam yang sedang menghadapi sakaratul maut hendaknya didampingi serta dibimbing untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang muslim meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah. Salah satunya adalah dengan memandikan jenazah tersebut. Jika keluarga yang ditinggalkan tidak tahu cara memandikan jenazah, maka boleh meminta tolong kepada orang lain yang bisa melakukannya. Memandikan jenazah ini merupakan bentuk penghormatan yang diberikan kepada jenazah yang meninggal karena adab yang perlu diperhatikan. Dalam memandikan jenazah adalah melakukannya di tempat yang terlindungi dari pandangan orang lain. Dengan begitu, aurat yang ada pada jenazah tidak sampai terlihat oleh orang yang bukan pasangannya dan bukan muhrim dengannya. Tidak setiap orang bisa memandikan jenazah. Ada syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan agar proses memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, orang yang memandikan jenazah harus memenuhi syarat utama, yaitu muslim, berakal, soleh, amanah, serta tata cara memandikan jenazah. Selain itu, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Begitu juga, jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Orang yang memiliki kekerabatan dekat dengan jenazah harus didahulukan, seperti halnya ayah atau ibu, kakek atau nenek, anak saudara, keponakan, paman, sepupu, pasangan, dan lain-lain. Salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya yang meninggal dunia adalah mengkafaninya. Muhammad Zawad Muhniyah mengatakan dalam Al-Fiqih ala Al-Muhzahib Al-Khamsah, semua ulama mazhab sepakat bahwa hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Adapun jumlah kain kafan yang diwajibkan sebanyak sehelai kain yang dapat menutupi semua tubuh jenazah, sedangkan sunnahnya menggunakan 3 helai kain. Dalil mengenai kewajiban mengkafani jenazah bersandar pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatkan Zabir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Yang dibaca itu kan niat nyolatkeun mayit, itu sudah niat baru kita baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, takbir yang kedua kan 4 takbir. Nah, sesudah Fatihah takbir kedua, terus sesudah Fatihah baca sholawat. Yang paling abdol kan sholawat Ibrahimiyah yang biasa dipakai sholat. Nah, kalau tidak bisa ya sholawat mana wae yang pendek. Dibaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad udah jadi. Terus salam ketiga, udah salam ketiga baru mendoakan mayit. Nah, terus salam keempat, sesudah salam keempat ya baru kita menyingkah apapun yang terjadi sesudah ditinggalkan. Karena doanya juga kan wala tuktina ba'dahu wala tuhrimna azrahu gitu. Jadi jangan dikata-kata lagi, apalagi kejelekan anak, kecuali kebagusan sesudah meninggal tuh. Apalagi hutang yang segala rupa, itu jangan dikatakan sama siapapun. Sesudah disolatkan, kalau di ahli sunnah khususnya di sini saya yang mimpin, terus diambil ke makam, udah diambil. Kalau kebiasaan kebanyakan gitu yang dikubur itu tidak baca dulu surat Inna Anzalnahu. Kalau saya baca dulu surat Inna Anzalnahu. Apalagi lebih bagus baca surat Tabarok 3 kali sebelum mayit datang.
Sesudah itu baca tabarok dan baca sholawat waktu menanggai mayit sampai ke mana. Terus udah mayit dijolorkan, nah dibuka, baru kita adan. Itu. Kalau adan pertama ditodongkan ke cepil yang kanan, kalau adan kedua yang komat itu namanya komat, cepil yang kiri. Nah baru itu dibereskan padung, terus baru diruruk. Sudah diruruk, kalau di sini biasa baca talqin, gitu. Yang ada di dalam kitab Majmu, ada di perjanji itu ada itu. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampun, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Mungkar dan juga Nakir. Hal-hal tersebut senantiasa diajarkan oleh pondok pesantren ini, yang tentunya manfaatnya sudah dirasakan oleh para santri lulusannya. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencetak generasi yang agamis dan juga berkarakter telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan agar para santri lulusannya dapat berguna dan juga bermanfaat di masyarakat. Dan diharapkan tayangan ini juga menjadi pengingat kita sebagai umat manusia agar senantiasa menjalankan tuntunan dan juga ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat.